Kumaha geuning beda jeung Pak Edi Gubernur Sumatera Utara. Oke, terima kasih dulu. S1-nya dari mana? BKI UIN Medan. Oh, BKI. Jadi di sini tuh Bu Ana kita akan bertemu dengan BK Islam dan BK non-Islam. Iya. BKI dan tidak BKI. Oke. Apa-apa lah. Posisi masih di Medan, Aminah? Masih ya? Di Medan. Masih di Medan. Siap dipanggil uring? Siap, Prof. Asal aya tiketna tah ka Bu Ana. Di Bandung sudah ada tempat kos? Belum pernah ke sana, Prof. Itu sekalian aja ke Bu Ana. Siap. Karena Bu Ana dekat kampus loh, saya kan sangat jauh. Iya. Siap. Oke, kalau Rizky dari mana Rizky? Ya. Dari Lampung, Prof. Dari Lampung. S1-nya dari mana? Dari Universitas Lampung, BK. Oh, BK. Itu ketemu dengan siapa, Bu Ana di situ teh? Lampung. Ibu Sri. Oh, bukan ya. Bu Evi. Bu Evi di PGRI. PGRI ya. Oh iya. Siapa aja tuh? Dosennya siapa aja? Kemarin sih kebetulan pembimbing akademiknya ada Bu Mujiati. Sekarang lagi Bu S3. Mujiati. Ya, lagi S3 di juga. Iya. Tolong sampaikan salam ke Bu Muji. Kapan mau ketemu Pak Uman gitu? Pak Uman nanya gitu. Iya, Pak. Udah lama nggak ketemu. Salam gitu. Bukan titip salam. Pak Uman nanya kapan mau ketemu dengan Pak Uman. Karena kalau suaminya udah selesai, Bu. Iya. Suaminya sudah selesai. Nah, Ibu Mujinya ini belum terpuji kalau belum selesai. Ya, Fit, Rich, sampaikan. Ya. Bu, ada salam dari Pak Uman dan nanya kapan mau selesai, gitu aja lah. Biar cepat selesai. Betul, Prof. Iya, dan langsung nanti bilang ke Rizky, kamu bilang-bilang atau Bu Muji jadi. Oke, nggak apa-apa lah. Saling mengingatkan. Terus siapa? Rauda. Dari mana? Arab Saudi? Assalamualaikum, Prof. Bu Ana. Waalaikumsalam. Rauda dari Pekanbaru Riau, Prof. Pekanbaru. Kalau tadi yang dari Pekanbaru siapa tadi? Ada Bu Ningsi tadi. Oh, jadi berdua. Berdua. Dari kampus yang sama, BK Islam. Sama. Enggak, BK aja, Prof. Oh, enggak pakai Islam. BK Unri ya, Bu. BK Unri. Di situ ada kawan di situ di Unri itu. Oh iya, Pak. Oke, kemudian bergeser ke Elwas. Iya, Prof. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Dari mana Elwas? Saya dari Ngawi, Jawa Timur. Oh, Ngawi, Jawa Timur. Iya. Jauh juga sama dengan dari Lampung ya? Dekat, Prof. Cuma 9 jam kalau lewat tol. 8 jam atau 3 gara kalong menganti 10 menit. Iya, 8 jam bilang dekat, jangan begitu Pak Asep Mimbar, kasihan. Dari Cisewu seberapa jam sekarang ke UPI? Dari Cisewu ke Bandung bisa 2 jam 3 jam lah. Paling lama, Pak. Paling lama 5 jam ya. Tidak juga, Pak. 2 jam setengah bisa, Pak. Bisa ya, pakai motor? Pakai mobil juga bisa. Sok nggak bohong ya, bisa. Dari sini ke Pangalengan, Pak, itu 1 jaman bisa. Dari Pangalengan ke Bandung 1 jam. 2 jaman. 1 jam juga bisa. Lewat tol kan, tol Soreang, Pak. Tol Soreang keluar Pasteur langsung ke UPI. Nya ti tol Soreang ka UPI nama langsung, tadi Soreang ka itu teu langsung. Itu mah tanda-tanda yang akan rajin kuliahnya, Prof. Iya, betul. 2,5 jam. Dari situ 2,5 jam. Ngan di Talegong ka Pegat Poek, eta buat masalah. Dacan longsor, Pak. Longsor. Oke. Elwas dari Ngawi, ini siap lu, Ring?
Insya Allah siap, Pak. Oke, tapi kan bukan minggu besok, tenang aja. Nggak mungkin Ya. minggu besok. Iya, ini Wiwik, Ibu Wiwik, ketemu kemarin di matrikulasi. Iya, Prof. Sekarang ngambil konsep manajemen ya. Mohon. Iya, sama dengan Ibu Vina Asmara. Assalamualaikum. Vina Bukan, Robita. Prof. Oh iya, Vina Robiah ya. Ada dua Oke. Vina, Prof. Heeh. Mohon mengenalkan Vina diri. Panduwinata kemana, Bana? Oke, Vina Asmara dari mana? Assalamualaikum, Prof. Bu Ana. Waalaikumsalam. Dari Purwakarta, Prof. Purwakarta. Anda di kamar sendiri atau banyakan? Sendiri, Pak, ini di ruang BK. Oh, Bukan nobar, bukan. beda pakai masker gitu. Kalau sendiri mah tuh buka masker. Tadi habis bimbingan dulu anak-anak. Ini Jadi pakai sisanya. masker. Hah? Ya? Ini Ya, Prof. sisanya. Ya tadi kan habis. Nah sekarang ini sisanya. Ya baru selesai gitu, Prof. Gitu baru selesai bimbingan kelompok. Yang tadi habis, ini yang baru lagi, Pak. Oke. Adinda dari mana? Assalamualaikum. Perkenalkan Dinda dari Subang, Prof. Salam. Dekat atau Subang mah sama dengan Alumni ini mah ya, Din. Farhan. Halo, iya Ibu. Dina teh angkatan berapa dulu S1 teh? 2016 Ibu. 2016. Itu masih kemarin. Iya. 16 masuk. Iya, 2016 teh keluarnya atau masuk? Masuknya, Prof. Masuknya. Jadi selesai 2000? 2021. Iya, 2021. Ngapain 5 Awal. tahun? Linda, Ya, Prof. ya ngapain 5 tahun? 2021 awal, Prof. Sidang Januari. Jadi 2020 ngan akhirnya ke awal gitu. Oh iya, 2020 akhir, Prof. Iya. Sekarang tugas di mana? Di SMA 2 Subang, Prof. Oh, SMA 2 Subang. Alhamdulillah. Kemudian siapa lagi ini? Ini keluar ini dari tadi dicari saya. Siti Masrini. Iya, Prof. Mohon maaf tadi sinyalnya kurang bagus di sini. Nggak apa-apa. Yang penting yang punya sinyalnya masih tetap bagus. Iya, Prof. Saya dari Cimahi, Prof. Wis, dekat tuh. Dulu BK-nya UPI. Ya, dulu saya BK UPI, Prof. Angkatan 2010. Lulus tahun? 2014, Prof. Oke, 4 tahun. Sekarang tugas di mana? Saya sekarang di MTS Asakinah, Prof. Di Haji Gofur. Sakinah di Haji Gopur. Sakinah nama ngerti kan pas Haji Gopur nah tante apa. Ya, Prof. Oke, bagus. Gina Herliani sudah ya? Belum. Oh, belum. Oke. Assalamualaikum. Tidak ada suaranya, Gin. Ya, silakan. Ya, asalnya dari Tasikmalaya, alumni dari BK UPI S1 di Bandung, terus angkatan 2016 dulunya lulus sama kayak Dinda, 2020 satu angkatan sama Dinda, Prof. Oke. Sekarang tugas di mana? Sekarang di Madrasah Aliyah Al-Amin di Ponpes Al-Amin di Tasik. Oh, Al-Amin. Oke. Iya. Ini lagi di sekolah di mana? Iya, lagi di kelas, Prof. Lagi ada jadwal ke kelas. Belum disesuaikan jadwalnya. Terus itu anak-anak gimana? Lagi dikasih tugas. Anak-anak lagi dikasih tugas, pantesan. Tapi itu maskernya nggak dipakai, kan di depan banyak anak. Oh iya, lagi sedikit di sini, Prof, anaknya. Berapa? Lagi berjauhan. Tiga orang. Iya. Iya, 3 orang. Ya udahlah, sedikit kalau 3. Ya nanti disesuaikan. Oke, yang belum. Adinda sudah, tinggal Ananda. Ya, Assalamualaikum Ananda.
Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Ananda? Saya sedang mengajar di SMP Global Nusantara, Prof. Di Padalarang. Ini di kelas. Kebetulan saya tuh lagi ditugaskan sama kepala sekolah ikut workshop, jadi sekarang lagi di workshop. Oh. Punten, Prof, sebelumnya. Iya. Dulu dari BK mana? Dari BKUP, Prof. S1-nya angkatan 2016, lulus 2020. Oke. Ini pernah ketemu dengan saya ya? Pernah, Prof. Kelas B saya. Ya, nanti mah diatur ya. Baik, Prof. Nanti jangan sampai tenaganya terbagi ke sini enggak, ke situ enggak. Iya, Prof. Iya, ya. Darah kayangan. Multitask itu. Multitask, multitalent. Siapa lagi yang belum? Aminah. Assalamualaikum, Aminah. Sudah, Prof, tadi dari Medan, yang dari Medan. Oh iya. Jadi kalau assalamualaikum jawabnya sudah gitu. Waalaikumsalam, Prof. Oh iya. Oke. Sari Nur Latifah sudah? Belum ya, Bu? Acan, Pak. Oh. Pernah pilih menuju Gararandeng, Pak. Keharusan menuju di luar. Asal di Tasikmalaya, tapi domisili atau di Bandung, Pak. Tugas di Universitas Telkom. Tugas di mana? Dulu Universitas Telkom, pembimbingnya Bapak Pak dulu. Teli waktu S1. Emang Sari teh belum S2 gitu? Acan, Prof, sampai ayun. Ayo, waktu tahun kemarin minta rekomendasi. Kan kebetulan jadi dapat beasiswanya itu 2019, tapi kan ada waktu 1,5 tahun untuk mencari LOA-nya, Pak. Jadi baru tahun ini bisa apply ke UPI-nya gitu. Oh. LPDP, Sari? Mohon, Bu. Sekarang dapat LPDP? Mohon. Ada berapa orang LPDP di sini? Sarang Teh Vina, Bu, pambi dari BK. Oh, Teh Vina. Vina Robiah. Betul. Mohon, Prof, Ibu. Mohon doa dan bimbingannya. Mohon, amin. Oke. Kalau Vina Robiah mah di UIN kan? Mohon, Prof, di UIN. Oh iya. Tadi teh Bu Ane manggil Sari hampir mirip dengan yang di Padalarangnya. Nanda. Teh Siti Mas Rini. Nanda. Teh Siti. Iya, mirip kacamatana jeung maskerna gitu masalahna. Jeung sarua ganegna. Ai Sari lagi di mana? Sari sedang di mana ini? Kalau Rusan ada tuh menuju tugas di Jogja 4 dinten, Pak. Dinten ieu bade UIH di Bandung. Lagi pelatihan, Sari? Sedang pelatihan juga? Bukan, ada signing MOU, Pak, sama industri. Kalau kan di PDP di Universitas Telkom. Nah, jangan tujuh penjajakan kerjasama. Gitu. Magang ya? Farhan belum ke MOU. Siapa lagi yang belum? Farhan, Fatur Rahman. Farhan udah dari Subang katanya. Sudah dari Sumedang. Dari Sumedang. Tanjung Kerta. Siapa yang belum? Bu Wiwik sudah. Bu Wiwik kemana itu hanya kelihatan dahinya? Oh, ada ya? Gitu lah. Siapa lagi yang belum? Itu yang belum. Gina udah, Gina? Sudah. Udah ya? Oke, baik. Kalau sudah semuanya, terima kasih. Anda sudah memilih mata kuliah ini. Mudah-mudahan bukan hanya sebuah kewajiban, tapi atas dasar pilihan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ane, Bu Dr. Ane Hafina yang sama-sama kita hormati, saudara-saudara mahasiswa PK S2 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan semester ini bisa lengkap walaupun mungkin tidak utuh ketemu dengan saya. Karena kalau semester kemarin paling-paling ketemu satu kali, itu pun untung kalau saya dapat hidayah gitu. Ya, kalau tidak dapat hidayah ya lepas gitu. Nah, hari ini mudah-mudahan ke depan
kita bisa bertemu walaupun tidak secara rutin. Alhamdulillah saya didampingi oleh Bu Dr. Anne. Bagi yang dari UPI sudah Anda kenal, kalaupun bukan dari UPI Anda BK, beliau sudah dikenal dengan berbagai keahlian, dan yang paling utama beliau keahliannya adalah konseling. Anda jangan nanya keahlian saya, karena keahlian saya yang paling pasti itu ahli kubur. Ya, itu mah pasti gitu kan. Nah, saudara-saudara, mata kuliah ini 2 SKS sangat sebentar perkuliahan kita, tetapi tentu kita tidak hanya mengandalkan perkuliahan materi ada di ruang kuliah ini, karena bagaimanapun kita perlu menyadari dalam dunia global, dunia tanpa batas, dunia tanpa sekat, dengan perkembangan ICT dan informasi yang terbuka, maka Anda tidak cukup mendapatkan informasi dari kami, jadi Anda pun bisa mencari, melihat informasi yang dari manapun dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan tentu. Jadi kalau Anda mau ngambil dari Google, mudah-mudahan saya dengan Bu Anne juga bisa melebihi kebijakan Google. Saya selalu senang dengan Google ini, kalau kita nanya tidak jelas, maka Google akan membimbing kita. Bukankah ini yang Anda maksud? Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau Anda nanya ke saya, ke Bu Anne tidak jelas, kami lebih bijak. Apa sih yang Anda nanya? Nggak benar nanya, gimana itu? Nah, paling-paling gitu kalau Mansur Herman gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini semakin memberikan kepastian bagi Anda, dan terima kasih kepada teman-teman yang bukan dari BK Islam atau dari BK non-Islam atau non-BK non-Islam. Anda diwajibkan mengikuti persamaan pemahaman pengetahuan melalui kegiatan matrikulasi. Walaupun matrikulasi itu masih menjadi perbincangan. Apakah matrikulasi itu merupakan sebuah mata kuliah yang terintegrasi dalam proses perkuliahan yang ada dalam semester, atau matrikulasi harus merupakan sebuah aktivitas sebagai prasyarat Anda mengikuti program studi gitu. Di yang lain itu sudah yang kedua. Ya. Jadi kalau matrikulasi lulus Anda masuk, kalau tidak lulus ya Anda tidak bisa. Nah, kalau di UPI kelihatannya lebih bijak. Jadi matrikulasi itu inherent ada di dalam, yang mau Anda lulus tidak lulus, paling juga kalau tidak lulus ya dari mata kuliah saja. Tidak membatalkan Anda sebagai peserta mahasiswa S2. Nah, baik, sebelum Bu Anne menyampaikan secara detail tentang perkuliahan kita, saya ingin membawa Anda pada sebuah pemahaman yang mudah-mudahan komprehensif. Jadi izin saya share. Tolong host, saya bisa memungkinkan untuk share karena ini di langsung nggak ya Prof? Udah multiple. Enggak, Prof. Oh, ini enggak, ini masih ditahan oleh operator. Oh iya. Ya. Sudah Prof, silakan. Oke. Oke, makasih. Ya. Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya banggakan, saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang kapasitas yang perlu Anda miliki setelah Anda menyelesaikan studi di S1. Ya. Pada saat Indonesia ingin memperoleh kesamaan hak, ingin memperoleh kesamaan penghargaan, ingin memperoleh kesamaan pengakuan, maka perguruan tinggi di Indonesia mengacu pada kualifikasi yang sering kita kenal dengan istilah KKNI. Ya, kualifikasi kinerja nasional Indonesia untuk S1 ini adalah di level 6. Nanti profesi di level 7 dan S2 di level 8. Pada saat kita bicara tentang level 6, maka mau tidak mau paling tidak ada 3 kualifikasi yang harus sudah Anda miliki. Yang pertama, Anda mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ipteks pada bidang dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Apalagi sebagian besar Anda sudah bertugas di lapangan, maka mau tidak mau bagaimana Anda mengaplikasikan bimbingan dan konseling dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah garapan Anda dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Situasi yang dihadapi bukan hanya situasi di mana Anda bekerja,
tapi situasi, tuntutan, lingkungan global yang bagaimanapun menyertai kehidupan Anda. Sehingga pada saat Anda memutuskan untuk studi lanjut di S2, ini merupakan sebuah aktivitas yang perlu saya apresiasi. Mudah-mudahan studi Anda... Itu banyak yang diulang-ulang, Mas. Ya, boleh Anda unmute saja, tidak usah mute, tapi dengan sebuah keyakinan suaranya tidak mengganggu. Kalau mengganggu silahkan di-mute. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau mampu mengaplikasikan bidang keahlian, itu sudah merupakan kinerja yang perlu Anda tunjukkan di lapangan. Yang kedua, menguasai konsep teori bidang pengetahuan, ya, yang disebut tertentu adalah bimbingan dan konseling secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Jadi Anda diberikan yang pertama harus menguasai konsep bimbingan dan konseling secara umum dan juga menguasai konsep secara spesifik terutama yang menyangkut mata kuliah yang ada di bimbingan dan konseling serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah prosedural. Apalagi kalau dengan Bu Ane itu konseling itu prosedur betul gitu. Dan yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Ya, yang terakhir, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Nah, itu Saudara Isari sekarang sedang di Jogja. Tadi saudara siapa lagi yang sedang workshop. Nah, ini merupakan sebuah merupakan sebuah kenyataan yang perlu disyukuri. Anda diberikan tugas selain Anda sebagai guru BK, selain apapun diberikan tugas atas pencapaian hasil kerja organisasi. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak sedikit guru BK yang jadi kepala sekolah, guru BK yang jadi kepala dinas, guru BK yang jadi pengawas atau apapun, bahkan tidak menutup kemungkinan guru BK yang bisa meningkatkan kinerjanya dan bisa meningkatkan prestasinya serta meningkatkan kedudukan amanah yang bisa diberikan oleh lembaga karena prestasi Anda. Ini S1. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita mengkaji dan menyadari dari kualifikasi ini mana pada diri Anda yang masih lemah dan mana yang menjadi kebanggaan Anda pada saat setelah lulus S1 BK. Dengan demikian, apakah BK itu Anda dari UPI, apakah Anda dari Riau, apakah Anda dari Lampung? Kalau kita sudah menggunakan ini, tidak ada alasan bahwa UPI harus berbeda dengan Lampung, berbeda dengan Malang, dan sebagainya, karena kita menggunakan level kualifikasi yang sama. Oke. Inilah S1. Jadi, tolong dicek lagi, kita ada di mana. Nah, apalagi S2, nanti apalagi S3. Nah, dengan modal S1 Anda seperti ini, maka saya ingin memberikan informasi level 8 bagi seorang yang dikatakan magister. Nah, magister itu tidak lagi menguasai konsep, tetapi yang pertama kualifikasinya mampu mengembangkan. Gitu. Jadi tidak dalam tataran mengkaji konsep, mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, atau seni dalam bidang keilmuannya, BK, atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Dengan demikian, ini berimplikasi kalau dulu waktu S1 tidak menutup kemungkinan skripsi itu, riset itu cukup hanya gambaran, maka kalau untuk S2 harus menghasilkan karya inovatif dan teruji. Itulah salah satu yang perlu Anda pikirkan sejak sekarang sudah di semester 2. Tesis itu tidak hanya deskripsi, tetapi what next yang bisa dikerjakan oleh Anda setelah penelitian itu dilakukan. Sehingga harus menghasilkan karya inovatif dan teruji. Begitu. Yang kedua, mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, atau seni dalam bidang keilmuan melalui pendekatan inter atau multidisiplin. Jadi, kalau sudah S2, Anda bisa memecahkan permasalahan mau baik secara internal dengan keilmuan yang Anda miliki, maupun dengan menggunakan multidisiplin keilmuan yang ada. Jadi sudah mulai berkolaborasi, apalagi kita tahu kalau sudah S2 itu kan bukan hanya wawasan yang berkembang,
tetapi kolaborasi, tetapi jejaring juga harus mulai berkembang. Dan yang terakhir, mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Sehingga mulai sekarang perlu dicatat, UPI sudah menunjukkan sebuah budaya akademik yang bagus, sehingga lulusan S2 tidak hanya melakukan riset, tetapi juga melaksanakan publikasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Dan itu akhirnya menjadi syarat. Sehingga mulai sekarang akan lebih bagus, mohon maaf, apapun mata kuliah Anda, apapun makalah Anda, bagusnya sudah terintegrasi dengan tugas akhir pada saat Anda mau melaksanakan riset mulai sekarang. Karena bagaimanapun kan semester sekarang itu mungkin penelitian, proposal, ya kan? Dan pada akhirnya bermuara pada penelitian supaya kalau dulu Anda kuliah sampai 4 tahun setengah atau lebih, maka kalau sekarang ya maksimal 2 tahun harus sudah selesai. Karena kalau kuliah 3 semester, syukur-syukur ngambil proposal sambil Anda kuliah, supaya tidak jauh berkonsultasi dengan pembimbing Anda, dan begitu Anda selesai kuliah, langsung ke lapangan, itu lebih bagus. Setelah dari lapangan, masa setengah atau 1 semester tidak mampu menyelesaikan, sehingga tepat waktu. Dan kalau tepat waktu bukan hanya manfaat untuk Anda, satu, jangan pernah berpikir Sari dapat LPDP sehingga waktu itu di nanti-nanti, karena sayang LPDP-nya tidak terpakai. Itu pemikiran yang picik, mohon maaf. Kenapa? Karena pada saat nanti di nanti-nanti, ujung-ujungnya nanti beneran gitu. Iya. Itu banyak korban berjatuhan gara-gara berpikir beasiswa seperti itu. Sayang. Contohnya kemarin Pak Dodi. Pak Dodi itu sangat luar biasa. Tetapi karena semesternya lebih dari 1 semester, karena dulunya berpikir uang LPDP takut lari, akhirnya yang mestinya cum laude tidak bisa cum laude. Padahal kalau nilai itu IPK-nya sudah 3,7 sekian. Sidangnya tahap 1, tahap 2 sangat bagus, tapi terkendala seperti itu. Jadi Sari dan Vina, tolong jangan berpikir ini uangnya kan sudah dibeli motor, justru keburu dibeli motor cepat selesai. Gitu. Ya, orang akan mengatakan tidak mungkin penelitian itu terburu-buru, dan saya setuju. Jangan penelitian terburu-buru, tapi terpeta dalam sebuah rencana sehingga nanti begitu selesai itu memberikan sebuah keberkahan bukan hanya ke masyarakat pada saat Anda mengembangkan teknologi informasi pengetahuan yang secara inovatif, tapi juga keberkahan bagi Anda sehingga tidak terkejar-kejar, tidak terintimidasi dengan waktu yang ada. Karena bagaimanapun ya prodi juga akan mendapat berkah kalau Anda tepat selesai, efisiensi studi itu akan selalu dilihat. Itu. Nah, ini yang perlu Anda catat. Ya, jadi muara dari semua mata kuliah pada saat Anda dinyatakan lulus S2 harus memiliki kualifikasi semacam ini, harus kelihatan oleh orang lain supaya kita mendapat pengakuan, mendapat penghargaan, dan pada akhirnya mendapat kepercayaan kalau kita adalah lulusan S2. Nah, kalau Anda mengatakan apa yang lain juga enggak begitu, yang penting dapat ijazah, ya saya yakin Anda punya niat yang lebih baik daripada orang-orang yang punya niat seperti itu. Karena kalau Anda punya niat seperti hanya dapat ijazah, mungkin kuliahnya tidak akan ke UPI. Mungkin kuliahnya ke lain UPI begitu. Ya, tapi kalau ini saya yakin Pak Asep dari Cisewu itu harus kelihatan gitu. Bahkan bukan hanya sampai di Cisewu, naik motor noge S2 harus kelihatan. Gitu. Taat ajas, taat aturan gitu. Jangan sampai kesebut S2 BK naik motor di aspal macet naik ke trotoar. Di trotoar ya tukang cendol asup kasolokan, kan nggak bagus itu. Iya. Jadi punya sikap, punya pengetahuan, keterampilan baik umum maupun khusus. Nah, sampai di sini dulu bisa dipahami, kita punya prospek, kita punya orientasi, dan kita punya target untuk menjadi lulusan dengan kapasitas paling tidak level 8. Ya syukur kalau bisa melebihi supaya Anda mudah juga sampai ke level 9 jadi seorang dokter. Silakan di-unmute. Ada yang bertanya sampai sini sebelum saya melanjutkan kepada hal yang lebih spesifik. Oke. Pak Asep, gimana? Fani? Rosi?
Jelas, Prof. Siti, bisa dipahami? Insya Allah jelas. Insya Allah bisa, Prof. Insya Allah bisa. Jadi kita punya persepsi yang sama ya. Kita harus dalam gelombang yang sama, dalam visi yang sama. Maka saya, Bu Ane, dan kita itu harus menuju kepada satu tempat. Mungkin dengan peran kita yang berbeda, tapi pada saat roh kita, nyawa kita menuju ke situ, maka bagaimana kita memetakan supaya sampai ke titik itu. Setuju semua? Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjutkan kalau begitu. Ya. Nah, baik, sekarang kita bicara tentang manajemen BK. Bagaimanapun tidak bisa lepas BK itu dari pendidikan. Karena BK merupakan bagian integral ya dari pendidikan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Anda waktu di S1 memiliki sebuah konsep bahwa BK merupakan bagian integral dengan program pendidikan, dan yang lebih dekat tidak hanya program pendidikan secara umum tapi program pendidikan di sekolah. Kan begitu. Yang MTS menyatu dengan program pendidikan di MTS, yang SMP di SMP, yang SMA di SMA, dan kalau kita menjadi pembimbing di perguruan tinggi, tentu program BK ini merupakan bagian integral dengan program pendidikan di perguruan tinggi. Gitu. Nah, yang pertama kita lihat tujuan pendidikan adalah kedewasaan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Kita memahami betul pendidikan sebagai sebuah sistem. Maka di situ dinyatakan ya tujuan pendidikan itu pada umumnya sama, mau pendidikan dasar, mau menengah, mau tinggi, sama-sama menuju ke arah kedewasaan. Tapi dewasanya yang seperti apa? Tentu sesuai dengan tingkat pendidikan, dan kalau kita bicara tentang psikologi perkembangan, sesuai dengan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Anak SD tugasnya ini, anak SMP tugasnya ini, anak SMA tugasnya ini, mahasiswa tugasnya ini. Jadi itu yang dimaksud dengan tugas-tugas perkembangan walaupun ada klasifikasi berdasarkan usia. Oke. Nah, yang kedua, kalau BK merupakan bagian integral dengan program pendidikan di sekolah, maka fungsi BK adalah untuk mempermudah pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Ya. Satu, BK merupakan bagian terintegrasi atau bagian integral dari program pendidikan. Yang kedua, kalau BK merupakan bagian integral dari pendidikan, maka fungsi BK adalah untuk mempermudah pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Jadi artinya dengan adanya BK perlu mempermudah pencapaian kedewasaan di sekolah. Ya, apalagi secara spesifik, BK ini adalah proses bantuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, optimal di sini adalah optimal kedewasaan. Ya. Optimal kedewasaan yang tidak hanya dewasa secara psikologis, tapi juga dewasa secara sosial antropologis, ya, dan dewasa juga tentu secara biologis tentunya. Jadi dewasa adalah orang dewasa, orang yang bukan hanya berkembang potensinya, tapi mampu melakukan adaptasi, adaptif, bersifat fleksibel terhadap tuntutan yang ada di lingkungannya. Inilah fungsi BK. Nah, agar BK efektif dalam mengoptimalkan fungsi dan peranannya, maka dibutuhkan manajemen BK. Jadi kalau begitu, untuk apa ada manajemen BK? Manajemen BK itu dibutuhkan untuk mempermudah pencapaian peran dan fungsi BK. Itu dalam bahasa saya. Nanti secara konsep lebih spesifik Anda bisa lihat. Manajemen BK berkaitan dengan aspek dan fungsi manajemen yang diaplikasikan pada BK. Jadi manajemen BK ini kita bicara tentang BK, tetapi juga memperhatikan konsep-konsep manajemen yang nantinya bagaimana konsep manajemen diaplikasikan pada kegiatan bimbingan dan konseling. Ya, pada baik berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut, itu berkaitan dengan fungsi manajemen, kemudian juga berkaitan dengan aspek manajemen yang berkaitan dengan manusia, bahan, strategi, sarana, prasarana, bahkan termasuk promosi. Gitu. Nah, mari kita lihat dulu ini yang slide ini. Ini perlu dipahami dulu. Yang pertama, tujuan pendidikan sudah kita pahami bersama.
Ya, walaupun ditulis dengan satu kata kedewasaan, tapi secara terurai Anda bisa lihat di sistem pendidikan nasional. Di situ dinyatakan tujuan pendidikan itu satu untuk meningkatkan iman takwa, akhlak mulia, memiliki kekuatan pengendalian diri, punya kepribadian, punya keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat, sampai memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, dan bangsanya. Ya, mudah-mudahan walaupun itu tidak sama persis yang saya ingat seperti itu. Nanti Anda bisa dicek tujuan pendidikan itu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2020 yang sekarang ada rencana dan sudah beredar tentang revisi Undang-Undang Sisdiknas. Ya. Gitu. Nah, sekarang mungkin ada tambahnya bahwa kepribadiannya itu ditambah dengan kepribadian berpancasila. Saya belum bisa menyampaikan RUU itu karena itu masih terbatas, masih dalam bentuk kajian, begitu. Tapi kalau mau dikaji nggak apa-apa, nanti saya share. Ya, oke, itu satu. Nah, bagaimana untuk mencapai akhlak yang mulia? Bagaimana mencapai kekuatan iman? Bagaimana kekuatan iman dan takwa? Dan bagaimana supaya anak mampu memiliki pengendalian diri yang kuat, punya kepribadian yang utuh, sampai punya keterampilan dan tanggung jawab. Di situ ada dua komponen yang paling utama. Satu berkaitan dengan kompetensi, yang kedua berkaitan dengan karakter. Maka muncullah BK sebagai sebuah institusi yang ada di sekolah yang diharapkan mempermudah pencapaian tujuan secara spesifik, mempermudah orang untuk beriman dan takwa, mempermudah anak didik kita berakhlak mulia, mempermudah memiliki pengendalian diri, dan sebagainya. Nah, saya pikir ini perlu diulas kembali supaya jangan sampai kemarin saya lihat di komunitas BK di podcast Bu Ane, rasanya itu sudah jauh gitu. Jadi kalau apakah memang sampai sekarang masih ada sebuah image kalau BK itu adalah polisi sekolah, rasanya sudah jauh tidak begitulah. Gitu. Tapi kalau begitu, betul-betul kalau begitu, maka kita nanti akan bertanya, siapa sih guru BK-nya? Gitu. Masa tidak bisa mengubah sebuah situasi? Jadi mestinya bukan lagi BK sebagai polisi sekolah, tapi BK itu yang mengantarkan orang menjadi investasi yang terbaik. Iya. Gitu. Jadi ngapain itu Pak Asep jauh-jauh di Cisewu kuliah lagi di S2? Ngapain yang dari Medan kuliah sekarang di UPI? Ngapain kalau yang dari Pekanbaru di sini? Kalau memang dalam diri kita tidak ada sebuah keinginan, sebuah mimpi bahwa saya harus memiliki keberkahan bagi anak didik saya. Gitu, kan? Polisi juga sudah berubah visinya ya, Prof. Polisi aja sudah berubah sekarang dengan apa? Iya, Pengayom di situ masyarakat, pelindung sekarang juga. Bahkan ada yang baru itu, polisi yang baru itu. Saya lupa lagi itu pernah ceramah itu. Jadi akuntabel, kemudian berdasarkan data gitu. Makanya guru BK masih polisi sekolah. Polisi aja udah berubah ya. Polisi aja sudah berubah. Satpam aja sekarang seragamnya hampir 3 polisi. Digentos deh Pak ini. Enak gentos deh kuno engalnya. Koneng. Koneng. Ada krem. Iya, jadi krem. Jadi kayak itu banget kayak polisi bandara di Malaysia. Oh, di India. India. Jadi nanti ke satpam berangkat langsung nehi. Oke. Nah, itu mungkin di podcast itu harus ada yang selektif tentang tema-tema yang ada gitu. Nanti orang polisi aja sudah berubah, polisi sekolah. Oke. Sampai nomor 2 gimana? Ada pertanyaan? Sampai nomor 2. Kemudian nomor 3 baru kita bicara. Agar BK itu lebih efektif dalam mengoptimalkan fungsi dan perannya, maka dibutuhkan manajemen BK. Dibutuhkan pengelolaan yang baik. Nah, bicara tentang pengelolaan ada 2. Satu bicara fungsi manajemen, yang kedua bicara tentang aspek manajemen. Pada saat bicara fungsi manajemen, maka kalau BK mau bagus, harus bagus mulai perencanaan, pelaksanaannya gitu sampai pada penentuan target hasil-hasilnya harus sudah bagus. Yang ketiga, kalau BK mau bagus
Ya, tidak cukup hanya fungsi perencanaan sampai tindak lanjut, tetapi juga harus memiliki aspek-aspek yang kuat, mulai dari manusianya, kemudian materi layanannya. Nah, itu bicara materi layanan yang tadi. Salah satunya apa betul BK polisi sekolah kan sudah tidak cocok di situ kan. Ya, kemudian yang ketiga bicara tentang strategi. Strateginya sekarang dengan dunia digital, apakah memang konseling itu masih mempertahankan tatap muka secara langsung gitu atau blended atau bagaimana, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya. Mau tidak mau seperti itu. Nah, saudara-saudara yang saya banggakan, kalau itu yang menjadi kejaran kita, maka paling tidak unsur pokok pengelolaan BK itu ada 3. Satu, harus punya kejelasan tentang tujuan. Yang kedua, harus punya kejelasan tentang tupoksi. Yang ketiga, harus memiliki manajemen yang efektif. Begitu. Jadi pada saat manajemennya tidak bagus, walaupun tupoksinya sudah bagus, walaupun kita juga bisa debatable, kan tupoksi juga bagian dari manajemen, Pak. Ya, tetapi ada sebuah keutuhan bicara tentang tupoksi karena bicara tentang peran seseorang. Ya, saya selalu memberikan sebuah contoh. Kalau kita mau ke rumah makan, paling tidak perhatikan rumah makan mana yang banyak dikunjungi. Gitu. Saya tidak tahu kalau Bu Ana datang ke rumah makan itu yang banyak dikunjungi, yang tidak banyak dikunjungi. Yang murah, Prof. Nah, gitu. Kemudian ada sebuah jawaban, yang murah. Nah, biasanya yang banyak dikunjungi itu adalah yang murah. Gitu. Bagaimana kalau tidak murah, tapi banyak yang berkunjung? Artinya makanannya enak. Ya, jadi walaupun dia tidak murah, kalau enak banyak orang yang berkunjung. Walaupun makanannya tidak enak tapi murah, ya kalau mau. Gitu. Ada yang juga dikunjungi, murah tidak, enak tidak, tapi tempat selfie-nya bagus, ya berkunjung juga, gitu kan? Ya. Nggak enak, nggak murah, nggak ada tempat selfie. Tapi tempat parkirnya luas. Nah, sekarang mobil kita kan gede-gede, itu maunya di tempat parkir yang luas. Parkirnya juga tidak luas, tapi tempatnya bersih, datang juga. Tempatnya juga tidak bersih, tapi strategis, datang juga. Tapi tidak strategis, pelayanannya baik. Tidak murah, tapi pelayanannya baik, murah senyum begitu datang. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Mangga Ibu mau duduk di mana? Coba sebaliknya begitu kita datang, Bapak mau apa? Si tapi kesebelan mau apa? Saya mau makan. Minumnya apa? Makan belum pesan sudah diajak minum. Saya kesini mau makan bukan mau minum. Tapi karena minuman yang mudah disajikan kan, biasanya minuman itu sebagai stimulus untuk membuyarkan konsentrasi pada kelaparan sehingga minuman lebih dulu. Ya. Apa. Dan ujung-ujungnya kalau semuanya tidak ada kan pilihan terakhir. Daripada kelaparan. Jadi tidak untuk kemungkinan kenapa ke warung itu banyak yang datang, segala aspeknya tidak ada, berarti itu adalah orang-orang yang kelaparan. Kalau sudah lapar mah nggak lihat apapun, pokoknya habis. Karena bisa dibedakan. Pada saat rumah makan itu tidak ada yang berkunjung, begitu kita datang itu dijadikan santapan empuk bagi mereka. Ya, dan itu di situ mengatakan ini pengalaman pertama dan terakhir siamal kadidei. Nggak akan kesini lagi. Tapi kalau enak, wih langsung saya cerita ke Bu Anu. Tadi saya makan di rumah Nini, maka Bu Anu langsung nanya, Nini siapa? Itu yang nggak tahu saya juga Nininya siapa. Pasti Nini cucunya gitu kan. Ya. Dan sekarang sudah berkembang rumah makan itu Bu Anu, bukan hanya rumah Nini, rumah Aki juga. Iya. Jadi sekarang Aki Nini kita sudah punya rumah makan, terutama di jalur Puncak dan Bogor itu terkenal. Ya, rumah Aki itu. Saya tanya ke pelayannya, ini teh Aki siapa? Langsung bengong gitu. Aki siapa ya Pak? Ya Aki cucunya lah. Oh iya Pak, Aki cucunya. Prof Uman ngaku cucunya biar gratis. Oh itu juga sudah ngaku cucunya gratis itu, gratis cek suhu. Gratis cek suhu. Oke. Jadi tujuan perlu jelas dulu, kemudian tupoksi kita dan manajemen. Nah, pada saat kita bicara tentang 3 aspek ini, maka mau tidak mau, rasanya ini bisa dianalogikan dengan tugas Anda sebagai mahasiswa S2.
Yang pertama saya tanya kepada Anda, tujuan Anda kuliah mau apa sih? Untuk apa Anda kuliah? Nah, itu harus dicatat lagi tuh. Ya, mumpung kita punya kesempatan ketemu dan saya bisa bertanya. Yang kedua, kalau tujuannya ini apa sudah Anda catat, maka coba kembangkan. Tupoksi Anda apa? Nah, apalagi kalau Anda ini sekarang punya apa ya? Punya 3 lahan sebagai lahan amal. 1 sebagai guru BK mungkin. Nah, atau petugas apapun. Yang kedua sebagai bagian dari keluarga. Kalau perempuan sebagai ibu, kalau bapak-bapak sebagai suami, gitu kan, sudah 2. Yang ketiga sekarang tugas belajar. Maka mau tidak mau, tidak hanya tujuan dan tupoksi itu disatukan, tetapi manajemen diri Anda mau seperti apa sehingga lulus tepat waktu, tidak banyak mengeluh masalah, gitu. Saya lihat alhamdulillah itu sinyalnya kuat-kuat, kuotanya juga banyak-banyak kelihatannya. Iya, betul gitu. Nah, pada saat itu jadi masalah, dimana kalau kuota banyak, sinyalnya kurang, ya mau tidak mau, Pak Asep Cisewu kudu naik kena tangkal kalapa. Ya, betul. Ada yang naik ke menara masjid, tahu-tahu jatuh. Itu kan masalah-masalah daring, kan seperti itu. Jadi pada saat Anda punya masalah dengan sinyal, maka mau tidak mau, jangan bicara kepada kami masalah sinyal. Tetapi sebelum terjadi itu masalah, Anda harus sudah mampu memutuskan, saya harus ada di mana. Kenapa? Mending kalau kuliah. Kemarin yang kuliah tahap 1, Bu Ana. Iya, kuliah tahap 1, beliau daring. Ujian, Prof. Ujian tahap 1, S3. Sinyalnya jelek, Pak. Aduh. Kalau penguji sinyal jelek, masa bodoh, gitu. Ya, harusnya itu harus datang ke prodi. Iya, itu makanya yang disarankan itu datanglah ke prodi. Kalau tidak bisa datang ke prodi, betul-betul Anda berada dalam tempat yang tidak akan sinyalnya terganggu. Itu. Begitu sinyalnya sudah ada, aduh Prof, laptopnya hang tiba-tiba. Aduh. Ya saya tertawa bukan mentertawakan, tapi ya Allah kok tidak diantisipasi gitu. Iya betul. Tidak itu masalah manajemen, Prof. Itu masalah manajemen gitu. Jadi coba kalau kita mengatakan ya masa bodoh, berarti Anda ujiannya diulangi lagi. Kalau diulangi lagi, apalagi di akhir semester, akhir tahun, kan tidak hanya kita yang ngantri, yang lain juga banyak. Tidak bisa kita delete orang kemudian kita masuk. Berarti kita yang terakhir. Syukur kalau waktunya ada, syukur kalau pengujinya ada. Kalau tidak, masa tiba-tiba kita harus DO gara-gara sinyal? Nah, gitu. Gara-gara sinyal kita tidak bisa memasukkan tugas dan sebagainya. Nah, ini manajemen ini harus bagus. Mulai perencanaan kuliah, bagaimana Anda kuliah, kemudian evaluasi selama ini. Dari 1 semester ini Anda mestinya mengevaluasi apa yang sudah dicapai, apakah impian sudah sedikit-sedikit tergambar atau impian masih terlalu jauh, dan bagaimana kita melakukan upaya pengubahan strategi pada saat Anda sudah mengevaluasi. Setelah 1 semester tidak hanya bicara IPK, tapi bicara tentang masalah yang Anda temukan waktu semester 1. Dan semester 2 jangan sampai terulang. Karena saya yakin yang kuliah di S2 itu manusia, keledai saja yang paling bodoh tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Jadi keledai saja kalau mau jatuh, tidak akan di lubang yang sama. Pasti dia mencari lubang yang lain. Mau jatuh saya mah gitu. Kan enggak begitu. Nah, itu. Supaya apa? Supaya ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah kepastian, dan ada sebuah kebanggaan. Gitu. Jadi ya mungkin kita tidak bisa lepas dari masalah siapapun, tapi pada saat Anda bisa menyelesaikan masalah, mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks, kemudian memunculkan kreativitas dalam upaya strategi yang lebih efektif, sehingga Anda ya inovatif bukan hanya dalam riset, tapi dalam sebuah kehidupan Anda, yang pada akhirnya kita bisa mengatakan sejajar dengan yang lain. Saya bukan lulusan S2 yang pertama, tetapi juga bukan yang terakhir. Dan saya bukan orang yang saya bukan lulusan yang terbaik, tapi saya bisa dibanggakan oleh yang lain. Oh hebat gitu. Nah gitu. Nah itu secara pribadi ya, secara pribadi. Boleh tanya nanti ke Bu An. Dan kita doakan Bu An juga punya manajemen yang bagus sehingga tidak lama lagi jadi profesor. Amin. Amin.
Amin tetap beda saya mah lain iya dah kudu gitu. Betul. Karena harus mengevaluasi teman-teman kita, senior-senior kita sudah mulai mau pensiun gitu. Dan apa namanya Pak Asep kalau bahasa Sunda itu angkehan. Angkehan itu apa? Garansi gitu. Garansi di antara ibu-ibu dosen-dosen itu saya percaya ke Bu Ane gitu bisa menjadi pionir untuk yang lainnya. Terutama yang muda-muda di bawah Bu Ane. Oke. Saudara-saudara, paham ini? Kok Pak Uman nanya paham wae, lain bisa itu paham. Gitu. Nanti jangan sampai kita sudah di tengah, Pak balik lagi. Nih, balik lagi ke mana? Balik lagi ke tempat masing-masing. Ya, jadi BK juga ya. Pertama, tujuan BK itu apa? Tujuan pendidikan apa? Kemudian tupoksi kita sebagai guru BK apa? Begitu. Kemudian bagaimana manajemen? Karena disinyalir tidak sedikit orang yang pintar di kampus ternyata tidak pintar di sekolah. Ya. Tapi ada yang tidak pintar di kampus tapi setelah di sekolahnya dia pintar. Nah, diharapkan pintar di kampus, pintar juga di sekolahnya. Nah, mohon maaf saya mencontohkan Sari. Sari itu termasuk duta BK dulu. Ya, Bu Sari ya? Hah? Iya. Dulu saya pernah menugaskan Anda dan mempercayakan Anda untuk berkompetisi dengan yang lain di level nasional. Dapat beasiswa juga kan? Beasiswa Pak, dapat kita. Dapat. Siapa sih pembimbingnya, Bu? Pak Dadang sama Pak Uman. Pak. Sengaja saya tanya, karena ada nama saya di situ. Alhamdulillah, nuhun Pak. Iya, jadi ya saya senang sekarang melihat Anda gitu. Hanya kaget saja rekomendasi dari dulu baru kuliah sekarang gimana. Gitu. Padahal yang lain udah doktor. Oke, tapi apapun itu dengan sekecil apapun tentang potensi kita, jangan sampai tidak berkembang karena saya yakin semuanya punya potensi dan punya harapan untuk maju. Pak Asep jangan merasa kecil hati, Anda dari Cisewu. Sama-sama orang Garut, bedanya saya di Cisurupan, Bapak di Cisewu. Jangan kecil hati orang yang dari Tanjung Kerta, dari Tanjung Kerta juga ada itu Profesor Pak Uyu Wahyudin. Kemudian turun ke Depok ada Profesor Kamil. Prof Nugraha itu dari Cisewu. Prof Nugraha dari Cisewu. Dan dari Cisewu itu ada yang bukan profesor tapi kampusnya banyak. Itu Dr. Anes Sali Iskandar. Iya. Orang Cisewu itu Bu maju-maju Bu. Hanya tidak mau kembali ke daerahnya gitu. Daerahnya tetap aja jungkir balik. Gitu. Nah, itu dia. Gitu. Nah, mudah-mudahan kalau Pak Asep itu ada di situ. Benar ini Pak Asep, saya bicara Cisewu itu urusan pendidikan lebih maju daripada Pamengpeuk. Jauh dengan Cisurupan. Tetapi penyakit orang Cisewu kalau sudah jadi orang tidak datang ke kampungnya. Jadi Cisewu biarkan saja Cisewu, paling-paling kalau pulang ke kampung nanti ada pemilihan dan pemekaran jadi Kabupaten Garut Selatan. Cisurupan oge calon Garut Selatan. Enggak, Cisurupan enggak masuk. Oh, enggak. Oh, kota atunya Cisurupan mah kota. Ibu sama Abah. Cisurupan tuh kota. Kota. Jadi yang masuk ke sana Cikajang juga katanya tidak mau masuk ke selatan. Cikajang kurang bau. Cikajang itu nggak mau masuk ke selatan. Dia tidak mau ke Cisewu, maunya ke Pasar Ceplak. Ya itu betul Pak Sep. Orang Cisewu itu maju-maju di Bandung, di Jakarta. Gitu. Tapi sayangnya itu bukan tidak ada mungkinnya jarang yang kembali ke Cisewu dalam bentuk bagaimana membangun Cisewu. Karena itu Cisewu dari dulu ya gitu, nggak pernah berkembang. Gitu. Beda Cisurupan. Sekarang sudah berkembang. Ada Papandayan. Dulu Papandayan jalan kaki. Sekarang ke Papandayan sudah pakai kendaraan bisa ke atas. Dan itu orang Cisurupan banyak investasi. Jadi yang kuliah S2 manajemen itu harus dimanage bagaimana main ke Papandayan dengan Bu Ane. Biar jadi bahan pendapatan bagi orang Cisurupan. Nah, tapi makan siangnya di rumah Prof Uman. Tenang. Tenang. Makan di saya, tinggal nanti kumpulkan duitnya terbalanya. Iya, betul manajemen itu mah. Itu manajemen gitu. Iya. Oke. Jadi
ini manajemennya harus jelas mulai perencanaan sampai tindak lanjut. Jadi saya paling senang, kenapa saya lebih bangga jadi BK. Belajar di BK itu bukan hanya belajar pada urusan tupoksi, tapi lebih belajar pada bagaimana mengembangkan diri kita sehingga memiliki branding personality yang sangat bagus. Gitu. Oke, bisa dipahami tuh? Bukan ke Bu Ane, ini mah ke yang lain. Nah, baik saudara-saudara sekalian, mari kita lihat ya. Nah, ini sumbernya ya sumbernya banyak yang seperti ini gitu. Hanya mungkin kalau dengan Prof Naryo tidak sama persis walaupun arahnya sebetulnya sama. Tujuannya kita adalah manusia dewasa. Ya, bagaimana kita memandang peserta didik ini? Kenapa disebut konseling? Kalau konseling, kalau tidak konseling mah peserta didik dengan tugas-tugas perkembangannya seperti apa? Dan dia ada dalam dua sisi. Satu diri, dua sisi. Satu berkaitan dengan tuntutan, yang kedua berkaitan dengan potensi, baik umum maupun khusus. Jadi kita sejak S1 dihadapkan kepada satu tantangan dan sudah diberikan pemahaman bahwa setiap orang itu akan memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah tugas-tugas yang perlu dia lakukan, perlu dia penuhi. Yang kedua, dia memiliki potensi. Tetapi pertanyaan yang muncul, tidak semua orang paham tentang potensi, tidak semua orang sadar tentang potensi, dan tidak semua orang sadar tentang harapan masa depan sebagai orang yang dewasa. Karena itu, butuh sebuah proses yang mempermudah pencapaian tujuan pendidikan, yaitu bimbingan dan konseling yang harus membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Gitu. Itu tujuannya. Masalah nanti strateginya kan kita lain. Dan bagaimana kita membantu perkembangan peserta didik secara optimal, maka mau tidak mau di sekolah ada program BK, bagaimana pelaksanaan program BK, dan kita harus memiliki kejelasan tentang output dan outcome BK itu sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai selama ini kenapa BK begitu kurang efektif di sekolah, karena tidak sampai pada pencapaian target dan tujuan akhir BK itu sendiri. Jadi lebih banyak bersifat formalitas, melaksanakan kewajiban, teratur dalam monitoring, dan saya termasuk yang melaksanakan tugas tetapi tidak pernah mengejar sebuah impian. Gitu. Beda lagi dengan guru BK yang sangat baik, maka Anda yang sekarang kuliah di S2, saya yakin itu adalah produk guru BK yang betul-betul dia punya tujuan, dia sadar akan tupoksi, dan bagaimana dia punya kemampuan manajerial yang sangat bagus, mengolah Anda menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Itu kan yang ada. Ya. Nah, oleh karena itu kita butuh guru BK yang punya sifat untuk selalu memfasilitasi, sehingga kalau yang lain sekarang lebih banyak dengan tagline melayani dengan hati, ya guru BK mah dari dulu juga harus dengan hati. Atau gimana guru BK tidak dengan hati? Itu ada nggak guru BK yang melayani tidak dengan hati? Kan aneh. Gitu. Artinya banyak guru BK yang melayani tidak dengan hati karena keterbatasan jam pelajaran. Jadi melayani dengan tunjangan, iya itu mah melayani dengan tunjangan sertifikasi. Pada saat jam mata pelajaran sudah habis, pindahlah ke BK. Ya gimana dengan hati? Karena hati dia ada di mata pelajaran yang lain. Gitu. Iya, jadi tidak mungkin dan tidak mudah orang pindah ke lain hati. Ya, makanya harus hati-hati. Ya, memfasilitasi. Yang kedua, modal yang utama itu adalah niat melayani dengan hati. Yang kedua didukung dengan kekuatan konsep layanan. Jadi mau tidak mau, mau-maunya kita melayani dengan hati, kalau konsepnya kurang, ya tidak cukup hanya dengan common sense gitu. Tidak cukup dengan hanya insya Allah mudah-mudahan. Kan enggak. Karena kita harus kelihatan kalau kita ini adalah orang BK. Apalagi tadi S1. Harus kelihatan bidang keahlian kita apa. Kelemahan lulusan perguruan tinggi, Bu Ane, paling tidak ada 8 hasil penelitian ini. Yang pertama, lemahnya kemampuan komunikasi baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, etos kerja. Yang keempat, bekerja dalam kelompok yang berbeda. Yang kelima, tidak mampu memecahkan masalah yang sangat kompleks. Yang keenam, tidak berani membuat keputusan yang pasti. Yang ketujuh apa?
Yang ketujuh adalah kemampuan kepemimpinan atau leadership. Gitu. Kemudian yang kedelapan yaitu kreativitas dan inovasi dan critical thinking. Gitu. Jadi K3-nya sangat kurang. Critical thinking, kreativitas, dan inovasi itu sangat kurang. Jadi paling tidak ada 8 yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti waktu sidang komunikasi kita tidak lancar, karena itu harus dimulai dengan bagaimana kita belajar berkomunikasi, berinteraksi kepada orang yang tidak hanya satu, tapi banyak. Ada satu istilah yang sering saya katakan, kalau saya sidang, kalau saya ujian dulu, selalu memancing orang untuk bertanya. Gitu. Karena pintar dan tidaknya kita itu kan dibuktikan pada saat kita berdialog tanya-jawab. Jadi kalau Anda adalah orang yang pintar, bagaimana memancing penguji itu untuk bertanya. Gitu. Dan jawabannya sudah siap, saya tak. Jadi jangan mancing nanya, jawabannya ya enggak. Kemarin saya tanya salah seorang calon dokter BK, apakah Anda dokter bimbingan dan konseling? Iya Pak. Oke. Tolong saya lupa lagi apa itu bimbingan. Kan langsung jawabnya, waduh Bapak itu kan semester berapa? Kan bukan urusan semester berapa, karena kita calon dokter bimbingan dan konseling. Kemudian pada saat saya tanya, apakah bimbingan boleh dilaksanakan oleh siapapun? Jawabannya apa? Bimbingan itu boleh dilaksanakan oleh siapapun, kecuali konseling. Ya udah kalau gitu, nggak usah ada jurusan BK. Saya bilang bubarkan aja lah, percuma. Ya, jadi ya kan Pak ini umum, ya kan saya lihatnya kacamata ahli BK. Gitu. Kalaupun ada nama, ada kata, ada istilah yang lain bimbingan, dalam kacamata bimbingan dokter BK itu kan bukan bimbingan seperti yang lain. Jadi tetap tidak bisa bimbingan dilakukan oleh siapapun, kecuali yang punya latar belakang keilmuan bimbingan. Wih, itu hebat itu. Langsung tuh kudu ditanya dari, ya sudahlah, Anda cum laude dengan syarat IPK-nya mencukupi, nilai yang lain mendekati. Nah, gitu. Jadi tolong kekuatan konsep itu perlu dipertahankan. Dan yang ketiga, kekuatan komunikasi. Nah, kenapa menjadi kekuatan komunikasi? Saya tidak mengatakan kekuatan konseling. Iya, karena konseling intinya komunikasi. Komunikasi itu ada komunikasi secara personal, ada komunikasi dalam organisasi. Apabila Anda tidak mampu komunikasi dalam organisasi, tidak menutup kemungkinan izin untuk belajar di UPI itu tidak akan keluar. Ya. Kan harus berkomunikasi dulu kepada atasan. Apalagi kalau atasan punya pemikiran, waduh, lamun si Pak Asep kuliah lagi, saya kasih waktu gawat, izin mau keluar gitu. Tapi bagaimana komunikasi personal dan organisasi itu Anda implementasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Dan kalau kita belum kuat berkaitan dengan niat memfasilitasi, berkaitan dengan peran fasilitasi, konsep, kemudian kekuatan komunikasi, maka pendidikan dan latihan menjadi hal yang sangat penting. Begitu. Jadi mau tidak mau bukan berarti Anda masih lemah, tetapi harus memandang bahwa pendidikan latihan sebagai upaya pengembangan diri supaya kita bukan hanya sejajar dengan orang lain, tapi menunjukkan sebuah perbedaan yang khas dengan gaya yang berbeda, dengan style yang berbeda. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan mampu mewujudkan manusia yang dewasa, baik secara pribadi, sosial, akademik, karir, maupun spiritual, religiusnya. Kan ini tujuan kita. Sehingga mohon maaf saya tidak tiba-tiba ke manajemen, tapi perlu mengurutkan ini dulu sehingga Anda nanti tidak shock atau apa sih yang beda manajemen dengan manajemen di S1. Kan di S1 juga ada mata kuliah manajemen BK. Nah, kalau sekarang konsep manajemen BK. Karena itu yang perlu dilakukan ini ya selama kita kuliah. Yang pertama adalah learning environment. Bagaimanapun Anda menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang sangat bagus. Kalau mau berhasil, begitu. Kalau tadi jangan sampai workshop dengan kuliah, tugas ngajar dengan kuliah, cobalah diatur. Karena Anda kalau kuliah dengan tugas yang lain tidak bisa concern. Yang lain yang itu nggak dapat, yang ini juga nggak dapat. Gitu.
Atau mungkin kita mengambil sebuah keputusan daripada dua-duanya nggak dapat, ya udah aja tidur. Ya, itu mah lain lagi ceritanya. Learning environment, kemudian professional development. Jadi mau tidak mau kita kuliah itu sebagai upaya pengembangan profesi kita. Dan yang ketiga, bukan hanya bicara tentang mata kuliah dan pembelajaran, tapi juga bicara tentang pemetaan apa yang perlu Anda dapatkan dan perlu Anda lakukan. Gitu. Dan yang terakhir harus punya standar. Asesmen itu harus dilakukan tidak hanya oleh orang lain, tapi mutu akademik secara internal perlu Anda cek. Setelah 1 semester, Anda menginginkan apa, sudah didapat apa, yang belum apa, ya, sehingga nanti dari upaya-upaya yang kita lakukan pada akhirnya itu menjadi sebuah wujud yang jelas berkaitan dengan life and career skills. Iya, punya kehidupan, punya karir yang bagus, dan itu juga mau tidak mau harus kelihatan learning and innovation skills-nya gitu. Di situ ada literasi media, literasi ICT, sampai literasi informasi. Gitu. Ini menjadi satu kesatuan dalam upaya bagaimana kita menjadi orang yang bisa hidup di abad 21, sehingga tidak hanya bicara tentang ways of thinking, ways of working, tools of working, tetapi bagaimana kita bisa live in the world, hidup di dunia. Kenapa harus hidup di dunia? Karena Indonesia itu dibangun dengan 4 tujuan. 1, melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dalam kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan umum. Yang keempat, ikut serta dalam perdamaian dunia. Gitu. Bagaimana kita akan dikatakan sebagai warga dunia pada saat kita tidak punya kesejajaran dengan yang lain? Oleh karena itu, sadari Anda punya potensi, sadari Anda punya harapan masa depan, tetapi tidak mungkin potensi menjadi kompetensi pada saat Anda tidak punya upaya bagaimana pengembangan potensi itu terjadi. Maka mau tidak mau, diterima atau tidak, kuliah kita akan dilaksanakan seperti ini. Ya. Dari itu semua implikasi bagi kita, yang pertama adalah kajian konsep manajemen secara umum. Jadi mau tidak mau, Anda harus mengkaji konsep manajemen secara umum. Kalau itu tidak Anda kuasai, bagaimana kita akan bicara tentang manajemen dalam BK? Kalau manajemennya saja tidak paham. Jadi 1, konsep BK sudah dikuasai kan selama 4 tahun kuliah. Yang kedua, tinggal konsep manajemen. Ya. Ada konsep manajemen itu tadi dua ranah yang paling utama. 1 bicara tentang fungsi manajemen, yang kedua bicara tentang aspek manajemen. Yang kedua, Anda tidak cukup hanya bicara secara teoritis, kita mengkaji, tapi kita juga perlu mengkaji BK di lapangan saat ini. Ya. Biarkan yang lalu-lalu lah, tapi yang saat ini saja yang kelihatan. Gimana itu caranya? Nanti kita bicarakan. Yang ketiga, diharapkan kalau kita sudah mengkaji konsep manajemen, sudah mengkaji yang ada di lapangan dan tantangan masa yang akan datang dengan berbagai perubahan yang kita hadapi, dengan prospek yang kita hadapi, maka mau tidak mau Anda diharapkan, karena tadi kan harus riset dan mengembangkan inovasi yang bermanfaat, mampu mengembangkan konsep manajemen BK dengan prinsip, fungsi, dan aspek manajemen. Mulai ketenagaan, aspek layanan, strategi layanan, sarana layanan, sampai promosi BK. Nah, dengan demikian, maka Anda datang ke sekolah, Anda datang ke kabupaten masing-masing, betul-betul menjadi orang yang memiliki keberkahan bagi umat, karena Anda akan menjadi salah seorang narasumber yang bisa dipercaya. Gitu. Nanti kalau sudah jadi narasumber, tidak usah transfer ke saya dan ke Bu Ani. Cukup transfer doanya saja. Dan saya doakan mudah-mudahan Anda betul-betul menjadi orang yang senantiasa mengafirmasi apa yang disampaikan Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Dengan belajar dari Bu Ane, dengan belajar dari saya, Anda tidak perlu sama dengan Bu Ane dan sama dengan saya. Tapi harus punya keinginan, saya akan melebihi Ibu Ane dan melebihi Pak Uman. Itu satu hal yang sangat istimewa. Terima kasih. Saya pikir itu sebagai pandangan umum. Ini jam 12, Bu Ane. Ya. Sudah mau jam 12. Iya, betul. Prof, ini kan di dalam surat edaran itu
atau mungkin lebih jelasnya informasi dari Prof. Agus bahwa perkuliahan itu bisa direncanakan 2 kali daring, 2 kali luring begitu ya. Nah, ini teman-teman mungkin supaya apa namanya tidak marojengja, apa tuh bahasa Indonesia yang marojengja, tidak ke sana tidak ke sini gitu, jadi nggak jelas. Ya, misalnya di hari Kamis ini ya tanggal 3 semua perkuliahan tanggal 3 ini daring kan, dan juga untuk minggu depan itu daring. Nah, sehingga nanti pertemuan ketiga itu tanggal berapa? 17 ya. 17 itu sudah luring gitu. 2 pertemuan. Kemudian nanti daring lagi begitu. Nah, jadi ini teman-teman supaya mengikuti jadwal yang ada, mudah-mudahan ini juga mungkin mata kuliah yang lain seperti ini. Jadi bagaimana Prof. Umar kalau direncanakan seperti itu gitu, sehingga minggu ini di hari mata kuliah semua yang ada di hari itu semua daring, semua luring gitu, sehingga tidak dalam minggu yang berbeda kan. Kalau minggu yang berbeda nanti ini ya kita berempati juga gitu kepada teman-teman. Iya, betul, saya setuju itu. Jadi misalkan kalau dalam 1 minggu luring semuanya gitu, jadi jangan sampai 1 mata kuliah luring, 1 mata kuliah daring gitu. Kita ikut saja kalau luring juga. Enggak, yang jelas saya setuju dengan Bu Ane, tidak memberatkan mahasiswa. Makanya nanti kalau ke Bandung nggak usah bawa oleh-oleh gitu, nggak usah lah, nggak usah bawa oleh-oleh. Berat itu, memberatkan. Ya supaya tidak marojengja. What mean marojengja itu ya supaya satu jalur gitu ya. Iya. Nah, supaya satu frekuensi lah. Iya, betul. Jadi nanti mungkin berkoordinasi dengan prodi minggu kapan? Kalau sekarang katakan minggu ke-1. Iya. Nah, apakah minggu kedua kita sudah luring semuanya atau kita berikan kesempatan minggu kedua tidak luring, masih daring. Tapi daring, nanti minggu ketiga sudah luring. Jadi ada persiapan terutama yang jauh-jauh gitu. Iya. Iya. Ya, begitu Prof ya. Mohon mangga seperti itu. Ya. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan ke Bu Ane? Ya, silakan. Ya, di unmute saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Ibu dan Prof terkait perkuliahan. Sebentar Bu, saya motong. Kalau Ibu mau manggil Ibu, ke saya nggak usah Prof, Ibu Bapak, kan enak kedengarnya. Lamun ke Bu Ane manggil Bibi, ke saya Emang gitu, biar pas itu kan. Ya, mohon maaf. Oke, silakan. Ibu Bapak, ini terkait perkuliahan, tadi sudah dibahas di perkuliahan yang sebelumnya, karena teman-teman itu kan ini mewakili aja Prof. Banyak juga yang dari lokasi yang cukup jauh. Tadi itu rencana kita juga yang kuliah pertama itu dua minggu daring, 2 minggu luring gitu ya. Ternyata setelah di absen tadi itu banyak yang jauh, yang akhirnya perkuliahan luringnya di pending jadi di akhir gitu. Apakah di yang perkuliahan Bapak juga akan seperti itu atau mau bagaimana di hari yang sama soalnya gitu? Mata kuliahnya sama di hari Kamis, Bu Siti? Betul, Bu. Betul. Tadi yang Prof. Agus sama Pak Nandang Budiman. Di akhir maksudnya bagaimana? Di akhir itu maksudnya 1 kali pertemuan di akhir atau bagaimana? Iya, kalau tidak salah seperti itu tadi ya, teman-teman boleh menambahkan. Maaf, Bapak, Ibu. Iya. Iya, dari tadi yang sudah memberikan penjelasan pas perkuliahan kajian teori dan praktik BK kelompok dengan Prof. Agus dengan Dr. Nandang. Dr. Nandang sementara memberikan waktu itu untuk
luring itu setelah Lebaran, Bu. Setelah Lebaran, jadi dari sekarang sampai Lebaran masih daring, kemudian dari luring dan seterusnya akan luring itu rencananya mah seperti itu. Baru-baru itu yang seperti itu. Ya. Mangga Prof. Uman, bagaimana baiknya? Ya kalau baiknya begini. Yang pertama memperhatikan kepentingan mahasiswa, tapi juga perlu memperhatikan tentang pencapaian kapasitas Anda begitu. Ya, karena jangan sampai luring itu hanya merupakan sebuah pemaksaan Anda datang ke kampus. Tetapi sebenarnya banyak hal yang perlu kita pelajari pada saat kita bicara luring, kan begitu. Sehingga kalau saya agak sedikit keberatan kalau bicaranya ya udah di ujung, itu mah seperti kita arisan gitu. Arisan ya udah yang di ujung gitu. Kalau ujung itu luring itu tidak bicara tentang penutupan mata kuliah. Iya, dan kita tidak mungkin luring itu hanya satu pertemuan gitu. Dalam satu minggu pada saat luring semua dan ujung-ujungnya di sana, sekali lagi tadi sampai kepada tujuan kita mau apa, tupoksi kita apa, manajemen kita mau bagaimana gitu. Kalau saya mengkhawatirkan jangan sampai luring itu hanya sebuah formalitas datang ke kampus gitu. Tetapi justru pada saat luring banyak aspek yang perlu Anda dapatkan dari kampus, mempeng ke kampus. Gitu kan beda lagi. Beda lagi. Tapi kalau tadi seolah-olah bahwa terwakili ya udahlah di akhir kita bukan workshop gitu. Kita bukan tugas. Ini kuliah gitu. Ini kuliah. Yang sebenarnya kalau kita mau kasar gitu ya, kan kita tidak boleh kasar. Kalau kita tidak merdeka belajar, ini kuliah itu semuanya harus luring. Gitu. Tapi dengan melihat kenyataan yang ada, keselamatan jiwa itu adalah yang utama, maka kita lakukan blended. Dan blended itu sendiri supaya tidak memberatkan bagi Anda, maka ya diambillah waktu yang lebih strategis dengan tadi catatan Bu Ane. Jangan sampai saya inginnya Selasa, mata kuliah yang lain inginnya minggu depan. Saya maunya minggu ini. Jadi itulah yang dikoordinasikan di Prodi supaya dalam minggu yang sama, kalau luring tidak ada yang daring. Semuanya ada di situ. Tapi kalau misalkan ada yang daring pun dengan berbagai pertimbangan, tapi tidak menambah beban mahasiswa minggu depannya harus datang lagi. Enggak gitu. Itu. Saya pikir cara berpikir Bu Ane itu sudah benar. Jadi katakan saja gini, minggu depan Anda luring. Terus ada dosen yang tidak bisa luring. Oke lah kalau tidak bisa, tapi bukan berarti minggu depannya Anda harus balik lagi ke Bandung untuk luring. Itu mah risiko dosen. Kalau yang itu saya setuju. Tapi kalau dikatakan nanti saja di akhir, ya udah kalau gitu mas saya juga nanti nilainya nanti saja pas Anda sudah tidak lulus baru saya kasih tahu. Kalau setelah Lebaran itu bulan apa ya? Lebaran tuh Mei. Juni, Mei. Ya, udah selesai kuliahnya. Kuliah itu udah selesai Lebaran. 25 Mei itu udah selesai kuliah itu. Nah, paling tidak kalau mau jadi pertimbangan Bu Ane, pada saat Ramadan jangan luring. Saya setuju itu. Baik. Jadi pada saat Ramadan jangan luring karena kita kudanya diakeun tajil ke orang Medan, orang Riau. Coba kuliah banyak sampai jam 6 sore ya. Kuliah sampai jam 6 gitu. Jadi yang bulan Ramadan itu harus didorong jangan ada yang luring, semuanya daring. Prof, Tapi di luar. Bagaimana kalau misalnya menjadi satu diskusi di Prodi berdasarkan kan jadwal mata kuliah ya Prof ya. Jadi bareng-bareng ya. Ya, ininya gitu sepakat gitu. Iya. Ya. Nah, kalau saya tidak mengatakan mewakili dosen, enggak. Justru saya mau mewakili mahasiswa. Enggak maksudnya ya ini jadi kita ini dulu menjaring dulu dari mahasiswanya seperti apa. Lalu nanti ketika ketentuan luring dan daringnya biar sama-sama berdasarkan hari pertemuan gitu ya. Betul. Atau minggu pertemuan. Berdasarkan minggu pertemuan. Dan saya ingin mengaplikasikan konsep yang tadi saya sampaikan. Ya. Satu, Anda itu punya tuntutan dan tugas, yang kedua punya potensi.
jangan sampai tugasnya tidak tercapai, potensinya tidak berkembang gitu. Justru potensi itu harus dikembangkan dalam upaya mencapai tuntutan itu, tugas itu. Gitu ya? Oke lah, saya tidak tahu Anda manggut-manggut tuh ngerti atau manggut-manggut teh. Ya, jadi minggu depan masih daring ya. Masih daring ya, minggu depan masih daring. Ya, nanti lihat perkembangan berdasarkan diskusi di prodi mungkin ya, Prof. Iya. Ya. Oke. Bu Anu bisa memberikan tugas untuk minggu depan? Belum saya persiapkan, Prof, untuk tugasnya. Ya. Jadi mungkin minggu depan akan ada dicoba untuk ditata dulu, maksudnya ya, atau gini saja dulu. Ya. Untuk minggu depan Anda semuanya coba baca manajemen umum. Ya, konsep manajemen yang umum ya, yang dari konsep manajemen secara umum. Ya. Kemudian buat tulisan 2 halaman lah, 2 halaman. Kemudian nanti dilaporkan sehingga pada saat nanti kita bertemu ada bahan yang bisa kita diskusikan. Baik, ya. Oke, bukunya banyak itu manajemen mulai dari yang berbahasa Inggris sampai bahasa Sunda. Jangan was-was khawatir, bahasa Medan juga, bahasa Riau ada, bahasa Lampung. Ya, baik, buku-buku manajemen memang sangat populer dan banyak sekali ya. Ya, sehingga nanti sama mencari bebas aja dulu ya, sehingga nanti menjadi kaya gitu untuk diskusinya. Ya, teman-teman, ini mohon maaf Prof, saya belum bisa mengupload di Spot gitu ya. Jadi nanti mungkin mulai minggu depan mudah-mudahan sudah bisa di Spot untuk recheck, untuk cek kehadirannya. Kemudian nanti ada beberapa tugas yang berdasarkan seperti Prof. Uman, misalnya sekarang nanti mungkin di Spot akan ada tagihan tugasnya, tetapi juga saya akan minta tugas itu dikumpulkan di Google Classroom juga gitu. Nanti saya akan bahas, karena kalau di Spot itu untuk melihatnya harus di-download dulu, dikumpulkan dulu gitu. Berbeda dengan di Google Classroom ya. Secara teknis lebih memudahkan itu bagi kami. Ya, itu Prof, kalau untuk bukunya itu yang dari Gisbers itu atau bagaimana? Oke, kalau buku Gisbers nanti saya bikin di grup, nanti sumbernya saya share ke grup ya Bu ya. Baik. Oke. Ya, mangga. Ya. Mangga. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan teknis. Mungkin ke depannya berdasarkan tema-tema yang tadi sudah di-share oleh Prof. Uman, kemudian juga itu akan ditata untuk penugasannya ya Prof ya. Yeah. Untuk penugasannya yang dikembangkan berdasarkan early exposure ya dari lapangan, kemudian kajian konsep, kemudian analisis dan solusi. Saya kira itu yang paling penting ya. Jadi bukan hanya sekedar menyajikan apa yang di buku, melihat apa yang di lapangan, tapi so what gitu ya dengan apa yang dipelajari dan apa yang dilihat di lapangan. Saja mungkin menyertai apa yang disampaikan Prof. Uman. Jangan lupa teman-teman untuk hari ini mungkin manual saja dulu daftar hadirnya. PJ-nya Teh Rosi ya, Teh Rosi. Ya Ibu. Oh, baik. Sama punten Bu, mungkin izin memasukkan ke grup. Mangga. Dengan Prof. Uman juga. Ya. Yang semester lalu udah di remove ya, Teh? Ya Ibu. Baik, baik Prof, udah di remove. Ya. Baik, terima kasih Prof. Uman, teman-teman semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semuanya. Amin. Kita bisa menjalani perkuliahan ini sesuai dengan jadwal, rencana, dan tujuan dari perkuliahan ini. Teman-teman, sehat-sehat semuanya. Ada beberapa mungkin yang menjadi pertimbangan karena itu menjadi risiko bahwa teman-teman menjadi membuat keputusan untuk kuliah ya. Jadi untuk luring dan daring kita mengikuti perkembangan ya Prof. Uman, karena kita juga
sama-sama saling berempati ya dengan keadaan ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Rosi, tolong daftar hadirnya diisi, Ros. Yang di spot apa yang manual dulu, Pak? Yang di spot belum saya itu teh belum saya buka. Nanti mungkin paling tidak mungkin hari ini aja dulu ya. Nanti. Ya, oke. Boleh, Bu. Mohon Bana semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.